hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslow Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan Muhammad Sultan Abdul Ghani serta seluruh keluarga besar Keraton Kacirebonan. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan, lancarkan semuanya, selamanya, segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembantu khusus bangsa Abah Os, Abah Jagat Al-Khalsis, Ustaz Ambu, dan seluruh rombongan, para wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini. Ada Kiai Lukman, Dr. Kiai Haji Subhan, Kiai Andri, Al-Mukarramun, Kiai Ajengan, Asatijah, Ikhwan Ahwat, semuanya para pecinta kesucian jiwa yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, lancarkan dan berkahi semuanya, selamat segalanya untuk setiap urusan dan keperluan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, ikhwan akhwat, ini sudah kita dari pagi ya bersamaan. Alhamdulillah masih diberkahi dari pagi, dari subuh subuh berjamaah sampai tadi di siang di Masjid Khalwat sekarang. Dan ini mudah-mudahan Allah berkahi semuanya kita setiap bulan. Nah, ini kita udah hampir setahun lebih Muhammad di sini ya, juga setahun lebih. Alhamdulillah istiqomah. Semoga dengan karamah bangsa Baos kita juga istiqomahkan. Dalam untuk tabaruk pada suhur dalam kesempatan ini bulan ini adalah bulan Syawal Mama Sultan. Bulan Syawal itu hurufnya ada 4. Yang pertama adalah Shin. Nah, Shin ini pangersa Abah Aos memaknai dengan sajarah, pohon ya, sajarah pohon mengartikan. Lalu yang kedua adalah wawu itu pangersa Abah memaknainya sebagai dengan wusul, sampai. Kemudian alif itu ahdun, jadi pokok. Pokok usul. Nah, pangersa Abah mengartikannya usul bentuk jama dari ahdun gitu ya. Pokok-pokok atau dasar-dasar. Sedangkan yang terakhir huruf lam adalah pangersa Abah maknanya liqa. Huruf yang pertama sajarah. Dalam kitab pada suhur pangersa Abah memaknai ada 2 pohon, yaitu ada sajaratun thayyibah dan ada sajaratun khabisatin. Jadi ada pohon yang baik dan ada pohon yang jelek. Pohon yang baik itu pangersa Abah yang memang ini ada dalam surat Ibrahim, yaitu kalimat yang baik, kalimatan thayyibatan kasajaratan thayyibatan. Jadi sebuah kalimat yang baik itu diibaratkan seperti pohon yang baik. Dan kasajaratin
khabisatin kalimatin thayyibatin kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin. Kalimat yang buruk, kalimat yang jelek ibarat pohon yang jelek. Nah, ada dua pohon, pohon yang bagus dan pohon baik, pohon yang jelek. Nah, pohon ini sama. Pohon ini adalah yang dimaksud tadi, kalimat yang baik adalah pohon ibarat pohon baik, dan kalimat yang jelek adalah seperti pohon yang jelek. Kalimatnya sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kok ada la ilaha illallah yang baik dan ada la ilaha illallah yang tidak baik ya, gitu kan gitu. Itu kira maknanya. Nah, la ilaha illallah yang baik itu ibarat pohon yang baik. Sebetulnya ibarat kita, ya paling gampangnya sih sebetulnya ada batang singkong gitu, dua potong batang singkong, yang satu batang pohon itu ditanam. Kalau batang pohon ditanam dan orang yang ngerti cara nanamnya, maka ini adalah pohon baik, karena pohon itu pasti akan berakar, akan tumbuh daunnya ke atas dan nanti ada umbinya kan gitu. Yang satu batang pohon itu geletak, mungkin karena kena hujan bisa saja tumbuh daun, tapi dia ya berakar sih ala kadarnya, tapi tidak mungkin dia tumbuh umbi. Nah, pohon singkong yang seperti ini adalah pohon yang jelek karena tidak akan berbuah. Nah, ini ibarat kalimat la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah yang ada, yang kita dapatkan adalah la ilaha illallah yang ditalkinkan. Artinya la ilaha illallah yang ditanamkan di dalam tanah kolbu kita. Siapa yang nanamkannya? Petani pohon anti gempa. Ahlinya adalah murid kita, guru agung kita, Mang Sabah Aos, yang dimana dibantu oleh para wakil talkin sebagai petani. Itu adalah, nah, kalau bibit pohon la ilaha illallah itu ditanamkan, kemudian kolbunya itu disirami, dipupuk dengan baik, maka bibit la ilaha illallah tumbuh akan menjadi pohon wewangian, pohon kewalian. Nah, gitu kan dalam diri kita, sehingga nanti akan punya makna la ilaha illallah, akan berbuah. Beda kalau la ilaha illallah sudah diucapkan, kalau kita ngajarin la ilaha illallah pada burung beo gitu misalnya. Bisa ya kan, la ilaha illallah. Tapi karena itu adalah ibarat la ilaha illallah tidak ditanamkan pada burung, hanya di, ya ibarat tadi kalimat yang kurang baik, hanya geletak saja. Maka begitu, biarpun burung beo itu pasti setiap kita datang, karena dia udah mengenali, misalnya kalau ada orang masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya kita la ilaha illallah, tapi begitu dia ketabrak motor mati, yang bunyi bukan la ilaha illallah tapi koek koek koek, kembali ke aslinya kan begitu. Nah, beda dengan la ilaha illallah yang kita dapatkan ditanamkan pada diri kita. Maka kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah, bahwa barang siapa dalam napas terakhirnya bersama la ilaha illallah, bagaimana mungkin akan kalimat la ilaha illallah bersama dengan napas kita terakhir kalau tidak la ilaha illallah dimasukkan di dalam diri kita kan gitu kan gitu. Inilah yang dimaksud kalimat baik. Nah, karena pohon ini ditanam dengan baik, kemudian dirawat oleh kita, jadi la ilaha bukan hanya didiamkan saja, tapi itu dizikiri, disedamilah dengan selalu diingat, diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna kalimat ini yang pertama, kalimat ini menjadi kalimat agung dan menjadi punya faedah. Satu kata kalimat la ilaha illallah bisa menghapus 4.000 dosa besar. Nah, kalau kita misalnya habis sholat mengucapkan la ilaha illallah 165 kali, satu kali la ilaha illallah 4.000, berarti ada berapa dosa besar kita terhapus itu? Ada 640 tambah 2, 660.000 dosa besar. Kira-kira dalam waktu dari subuh sampai duhur ada nggak 660.000 dosa kita misalnya gitu. Nah, kalaulah dosa kita sudah terampuni misalnya, sudah habis semua. Nah, ini hadis Rasul, saya tidak, ini intinya saja sampaikan ya. Jadi maka kata Rasul, maka kalimat itu,
Kalau kita ucapkan terus, maka akan menghapuskan dosa besar keluarga kita yang mendengarkannya. Dan kalau keluarga kita beserta kita sudah terhapus semua dosa besarnya, maka akan menghapus dosa tetangga-tetangga kita. Maka bersyukurlah kalau di sini misalnya setiap malam Senin ya, tiap malam Senin atau Minggu malam, di bawah pimpinan misalnya pengusaha Abah Jagat, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetangga yang mendengarkan itu akan kebagian, Pak, gitu kan, itu akan ikut terhapus dosanya, gitu kan, gitu. Itulah. Jadi harusnya ini bersyukur buat kita. Itu salah satu buah daripada kalimat yang baik, ibarat pohon yang baik. Maka nanti kata Allah, itu ibarat pohon yang baik itu mengakar ke dalam kolbu yang dalam, kemudian cabang ranting daunnya menjulang ke atas sampai dengan menembus ars, menembus lapisan sir. Ini semua adalah bicara tentang hal gaib, ya, karena bicara ini adalah hal gaib. Nah, kalimat la ilaha illallah banyak sebetulnya, tidak hanya menghapus dosa besar saja. Tadi pagi sudah saya sampaikan, ini juga kalau ditimbang padilahnya, keutamanya sama atau lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Juga ini sebagai benteng, itu sudah banyak dikaji. Saya hanya ingin menambahkan, kalimat ini adalah kalimat yang bagus dan menjadi zikir yang paling utama, sebagaimana disampaikan oleh Allah, Abdul Dzikri la ilaha illallah, bahwa seagung-agungnya, seutama-utamanya kalimat dzikir, kalimat pujian adalah la ilaha illallah. Maka dalam kebersamaan kita yang tergabung di bawah bimbingan Pangersa Baos, kita diajarin zikirnya setiap sholat cukup kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak baca subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, misalnya begitu? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau ada misalnya ini sebuah barang, Anda dikasih pilihan hadiah, yang satu tembaga, yang satu intan berlian, mau ambil yang mana? Kan ambil yang intan berlian. Intan berlian itu ibarat la ilaha illallah. Ini kalimat pujian. Mungkin kalau ada ibu-ibu, Bu Yayah misalnya, ada Bu Yayah ya? Udah pulang Bu Yayah? Tadi ada? Oh, ada di belakang. Oh itu gak lihat, sorry Bu aja ya. Kan ada kalimat pujian buat seorang wanita misalnya, wahai Bu Yayah yang cantik, wahai Bu Yayah yang manis. Ada kalimat seperti itu dibandingkan dengan wahai Bu Yayah, tidak ada wanita yang cantik selain ibu. Wahai Bu Yayah, tidak ada wanita yang manis selain ibu, gitu kan. Kira-kira lebih baik mana? Enak di hati itu kalimat yang tadi misalnya wahai Bu Yayah wanita cantik, dengan wahai Bu Yayah tidak ada lagi wanita yang cantik selain ibu. Pasti lebih senang mendengar kalimat yang kedua kan. Wahai Bu Yayah tidak ada lagi wanita yang cantik selain ibu. Atau misalnya ambu nih, kalau Abah bicara begitu, wahai ambuku yang manis gitu misalnya gitu. Atau wahai ambu, tidak ada wanita yang lain yang lebih manis selain ambu misalnya gitu. Kalau kalimat yang pertama, wahai ambu yang manis, pangersa Abah bisa dimaknai ada wanita lain yang lebih manis juga gitu. Salin ambu kan, wahai ambu yang manis. Nanti wahai si A yang manis kan begitu. Tapi kalau kalimatnya wahai ambu, tidak ada lagi wanita yang paling manis selain ambu, tidak ada lagi menafikan yang lainnya kan gitu. Nah demikian pun dengan kalau subhanallah, maha suci Allah kan misalnya itu, dengan la ilaha illallah
Tidak ada yang lebih suci daripada Allah. Karena makna la ilaha illallah itu luas. La ilaha illallah itu artinya apa, Pak? Kita memaknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu Tuhan? Begitu ditanya apa itu Tuhan, bingung kita kan. Tuhan itu yang kita anggap paling agung, sesuatu yang kita pentingkan, yang kita anggap paling besar, yang kita anggap paling berkuasa dan sebagainya. Maka la ilaha illallah ada kalimat umum, belum spesifik. Maka dalam kalimat la ilaha illallah itu sama saja maknanya. Misalnya kita nyebut Allahu Akbar, maka sama saja dengan la akbaru illallah. Tidak ada yang lebih besar selain Allah. Alhamdulillah, la hamda illallah. Tidak ada yang patut dipuji selain Allah. Allah yang Maha Rahman, tidak perlu kita nyebut ya Rahman ya Rahman, karena dalam kalimat la ilaha illallah juga bermakna la rahmanu illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah juga terkandung maksa la rahimi illallah. Dalam la ilaha illallah juga terkandung maksud la maliki illallah. Tidak ada yang menguasai selain Allah. La qudratu illallah. Jadi kalimat illah itu kalimat umum yang bisa dimaknai, diisi sebagai khususnya adalah dengan asmaul husna. 4000 asmaul husna itu adalah gambaran sebagai pengisi daripada illah, itulah Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengucapkan subhanallah, karena kalimat subhanallah sudah terkandung secara implisit dalam la ilaha illallah. Kita tidak mengucap alhamdulillah, zikir alhamdulillah, karena secara implisit kalimat alhamdulillah sudah terkandung dalam la ilaha illallah. Nah, jadi alhamdulillah itulah buah sebetulnya dari pohon yang baik, sebagai umpamaan dari kalimat yang baik. Saya kira itu semoga bermanfaat. Cukup 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan pengersa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, kita berterima kasih kepada Mama Sultan yang sampai hari ini memfasilitasi manakib dan tempat penanaman pohon la ilaha illallah. Kepada pengersa Abah Jagat yang hari ini terus istiqomah membidik kita di tempat ini di Keraton Kecirbonan. Karena kalau kita lihat hari ini, di mana orang jarang sekali mengkaji kajian-kajian ruhaniyah. Di luaran sana, apalagi di malam minggu, itu semua orientasinya adalah materialistik, sekuleristik, hedonistik. Dia habiskan kehidupan dunia karena dia tidak meyakini ada aspek ruhaniyah. Sementara kita di sini bersyukur dari tadi, dari maghrib, isya, manakib, profesor ceramah tentang spiritual. Karena usia itu ada dua, usia biologis sama usia ruhiyah. Kalau usia biologis ada batasnya. Makanya orang-orang materialistik ini berat, karena setelah kehidupan ini nggak ada kehidupan, musnah. Maka dia habiskan kehidupan di dunia ini. Nggak terasa kemarin perasaan 10 tahun usianya, sekarang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ini usia biologis. Tapi kalau usia ruhiyah, spiritual, panjang.
Maka guru kita di sini warning, ngasih tahu kita agar kita tidak frustasi. Kita punya usia panjang, walaupun fisik ini semakin tua, ruh kita mesti dijaga gitu. Karena kita akan panjang usia kita. Maka kita ingat satu perjanjian primordial. Perjanjian primordial itu ada perjanjian masa lalu, awal ketika roh-roh berkumpul. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah bertanya kepada roh, kepada arwah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Roh-roh menjawab, kita semua menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itu dulu di roh sana. Tapi ketika masuk ke bashar, lupa semua. Di mana perjanjian primordial itu ada? Berada di dalam diri manusia yang paling dalam di alam bawah sadar, sehingga lupa gitu. Susah diakses bahwa kita dulu pernah apa? Pernah dekat dengan Allah, pernah kenal dengan Allah, kita pernah berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Perjanjian itu. Dan pada masa itu semua manusia mengakui, menyadari bahwa Allah Tuhannya. Semua manusia, tidak hanya umat Islam yang hari ini, tapi lupa. Kenapa? Karena masuk ke dunia materialistik, bashar ini, yang hanya mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan lain-lain usianya. Nah, kunci untuk membuka perjanjian primordial itu dengan apa? Karena susah, dia berada, lupa memori kita, berada di alam bawah sadar yang paling dalam. Cara mengaksesnya apa? Cara membukanya, aktivasinya apa? Aktivasinya adalah talqin zikir. Membukanya, buktinya apa? Ketika orang talqin zikir, maka dia nangis bercucuran air mata. Ini tanda dia kembali terakses. Dulu kita pernah dekat dengan Allah, dulu kita pernah berinteraksi dengan Allah, dulu kita pernah kenal Allah. Maka talqin ini adalah aktivasi program masa lalu primordial. Agar apa? Menyadari kita kembali bahwa kita pernah bersama Allah, pernah perjanjian itu. Dengan cara apa? Ketika ditalqin, yaitu tadi, pohon la ilaha illallah. Disitulah ketika terus diamalkan, digaungkan, ada satu penyadaran bahwa kita kembali ke alam spiritual yang itu. La ilaha illallah inilah kunci di mana kita membuka akses alam bawah sadar yang paling dalam, membuka perjanjian primordial. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kita bersyukur ternyata kita diingatkan oleh Abah dengan talqin itu. Kalau kita tidak diingatkan, lupa bahwa kita adalah makhluk ruhiyah, makhluk ruhaniyah, makhluk spiritual gitu. Kenapa banyak saat ini orang lebih depresi, stres dan lain-lain? Karena mereka menganggap hidup itu hanya fisik gitu. Tidak ada akhirat gitu. Nah, maka inilah penting sekali kita ini sebagai makhluk ruhaniyah. Maka kalimat la ilaha illallah mesti ditanamkan di ruh itu. Tadi profesor bilang, walaupun itu burung beo mengucapkan kalimat la ilaha illallah dilatih, tapi ketika mati apa yang terjadi? Dia tetap suaranya bukan la ilaha illallah, tapi kek kata profesor. Kiai ini nangis. Kenapa burung saya dilatih la ilaha illallah setiap hari, setiap saat, ketika mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ternyata la ilaha illallahnya tidak dibawa oleh burung gitu. Kenapa? Karena tidak ditanamkan. Nah, apakah kita seperti itu? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal tidak dibawa la ilaha illallah di dalam ruh kita. Ketika ditanamkan, hakikatnya ini la ilaha illallah tertanam, melekat di ruh kita, terbawa walaupun kita sudah meninggal. Inilah ada satu ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada masa itu tiada yang manfaat, harta, jabatan, status, pendidikan, kekayaan, kehormatan, kecantikan, kegantengan, tiada yang manfaat. Tidak ada yang manfaat, tidak ada yang menolong.
illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Kalbu yang selamat itulah kalbu yang telah ditanam pohon la ilaha illallah. Ini kita akan kembali. Ingat, kita nggak tahu, maka kalbu kita mesti selamat. Karena apa? Inna fil jasadi ibnu adam mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyi al qalb. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, seluruh anggota tubuh kita akan baik. Perkataannya, perbuatannya, pikirannya, perasaannya. Tapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu rusak pikirannya, ngaco perasaannya, ngaco semua perilakunya. Ala wahya al qalb. Segumpal daging itu adalah qalb, hati, kalbu. Nah, kalbu yang ditanamkan tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Hati yang diperingatkan. Makanya kalau kita pergi, perhatian. Hati yang diperingatkan. Mau ke sini narasa, awas hati-hati, licin, bukan awas mata-mata. Ambu curhat kepada Abah Jagat, curahan hati. Hati yang diperingatkan gitu. Nah ini, maka betul kita penting sekali hati ini sebagai driver, supir kita. Andaikan kita punya mobil, itu supirnya mabok, maka seluruh anggota awak mobil terjerumus. Tetapi kalau supirnya cerdas, dia jernih, segar, maka seluruh anggota mobilnya adalah selamat. Itulah hati. Jadi kita tergantung hatinya. Hati kita bersama Allah atau bersama dari selain Allah. Abah Awas mengajarkan kita selalu hati kita bersama Allah. Lupa ingatkan. Dan salah satu tempat yang terus mengingatkan kepada kita adalah di Keraton Kecirbonan, 1 bulan 1 kali, agar kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kita terima kasih kepada Mama Sultan dan seluruh keluarga besar Keraton Kecirbonan yang istiqomah menjadikan titik daripada penanaman pohon-pohon la ilaha illallah. Semoga keraton ini berkah selamanya, segalanya, semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Abah Awas, Abah Jagat, Mama Sultan dan semua hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.